bersaksi. Shalom teman-teman JC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah JC GBI Crown Palace. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah memberitakan Injil. Nanti kakak-kakak JC akan menjelaskan tema kita hari ini ya. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga kakak-kakak JC yang akan melayani ibadah kita dan teman-teman yang melayani atau teman-teman yang mengikuti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, selamat beribadah. Adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan Allah kita dengan sukacita. Kita bergirang karena kita anak Tuhan, amin. Bergirang, saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikan cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Sebabnya saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikan cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikan cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang, siang malam selalu bergirang, siang malam selalu bergirang. Adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk kita semua, tapi juga Dia bangkit untuk kita. Dia hidup buat kita. Sebab itu ada hari esok, hari kemenangan buat kita. Mari kita semua bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Berakar, bertumbuh, berbuah dan bersaksi. Ku mau selalu hidup dalam Kristus Yesus.
Kita serahkan hidup kita, segala cita-cita, masa depan kita jadi milik Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kita untuk jadi saksi, jadi berkat buat banyak orang. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita tujukan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidup. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Kami mau memancarkan kemuliaan-Mu, kasih-Mu. Rabatakaya sikarabatakaya rabaya takai nanas sekarabaya tekaramaya sandorabaya natakaya raba. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Jadikan kami berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami mau menyatakan kasih-Mu di tengah dunia ini Tuhan. Supaya mereka boleh melihat cinta kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan buat bangsa kami, buat bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau mati dan bangkit Tuhan buat kami. Ada hari esok, ada pengharapan bagi kami ya Tuhan. Bila dunia ini melihat pengharapan Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami Tuhan, agar hidup kami selalu seturut dengan firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala pujian, syukur, dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami, nama yang paling terindah dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama dengan Kak Ivon. Nah, hari ini Kak Ivon akan membawakan firman Tuhan masih mengenai tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bulan lalu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, Kak Ivon akan mereview kembali ada 4 dampak atau 4 pengaruh dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apa aja ya? Yuk, yang satu, kalau kebangkitan Tuhan Yesus itu berarti kita menerima damai sejahtera. Dan yang kedua, kita menerima sukacita. Dan yang ketiga, itu berarti tandanya kita harus memberitakan Injil. Yang keempat, dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, minggu lalu kita sudah belajar poin yang kedua, yaitu menerima sukacita. Nah, minggu ini Kak Ivon akan meneruskan poin yang ketiga, yaitu, ayo ada yang tahu nggak apa? Ya, memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu adalah memberitakan kehidupan dari Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia lahir di dunia untuk menyelamatkan semua manusia, dan juga wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Nah, sebelumnya kita mau baca yuk di ayat firman Tuhan, yaitu di Injil Yohanes pasal 20 ayat 21. Kita baca ya. Yuk, Yohanes 20 ayat 21. Begini kata firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, adik-adik, kebangkitan Yesus mengajarkan kita tidak boleh hanya terus diam diri saja. Tahu, oh Tuhan Yesus mati di kayu salib, oh habis itu bangkit lagi, ya udah, ya happy, terus kita diem aja nggak melakukan sesuatu. Nah, Tuhan Yesus bangkit itu Tuhan menghendaki agar kita memberitakan kebangkitannya juga kepada orang lain. Kita bersaksi, kita memberitakan Injil bahwa Tuhan Yesus bangkit loh, gitu. Dia nggak mati selamanya, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Nah, kita harus ceritain tuh cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus mati sampai bangkit pada hari yang ketiga kepada teman-teman kita yang belum tahu siapa sih Yesus itu. Oh, Tuhan Yesus itu bangkit ya, gitu. Nah, kita harus menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak hanya menerima damai, sukacita sendirian adik-adik ya, tapi biarlah orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus juga bisa merasakan damai yang kita rasakan, sukacita yang kita terima. Jadi kita mau berbagi sukacita dan berbagi damai sejahtera, dan kita harus menjadi saksinya Tuhan Yesus. Nah, sebelum Kak Ivon bahas menjadi saksi Tuhan Yesus itu seperti apa sih Kak? Yuk kita baca dulu di Matius pasal 5 ayat 14. Kita baca lagi ya. Kita baca di Injil Matius pasal 5 ayat 14, beginilah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, menjadi saksi adalah kita harus menjadi terang dunia. Ya, kita harus menjadi anak-anak terang, anak-anak yang baik, anak-anak yang bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi anak-anak yang juga harus melakukan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, kehidupan kita artinya juga harus menjadi teladan bagi semua orang, bagi teman-teman di sekolah kita, bagi teman-teman di rumah kita, di lingkungan rumah kita, bagi orang-orang yang kita temui. Kita harus menjadi teladan. Nah, kita harus menjadi kesaksian yang hidup untuk orang-orang sekitar kita, dan orang-orang sekitar kita belum melihat, oh ini anak Tuhan Yesus nih pasti. Ya, nah contohnya misalkan kita melakukan dari hal-hal kecil, tapi hal-hal itu bisa memberi teladan. Lakukanlah hal-hal yang baik. Semisal
kita mau bantu teman yang jatuh, kita kasih teladan, kita doakan teman kita yang sakit, kita tidak marah-marah sama mama sama papa kalau sesuatu yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan, terus kita marah-marah sama mama papa. Kita nggak boleh seperti itu ya adik-adik, nggak boleh teriak-teriak, minta tolong sama Mbak Sus ya, atau pembantu kita di rumah. Kita nggak boleh memperlakukan pembantu kita semena-mena ya adik-adik. Kita nggak boleh teriak-teriak, minta tolong ambilin ini itu dengan cara yang tidak sopan. Tapi kita harus menjadi contoh teladan, menjadi anak yang baik. Kita harus minta tolong dengan sopan. Bahkan kita mungkin kalau lihat Mbak Sus kita melakukan pekerjaan yang butuh bantuan, kita tolong ya. Terus kita nggak boleh ngata-ngatain teman, kita harus mengatakan perkataan yang baik ke teman kita. Kita nggak boleh membenci teman kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Ya, kalau teman kita menyakiti kita, nggak suka sama kita tetap mengasihi teman kita. Dan kita harus menyebarkan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Karena Tuhan Yesus itu adalah kasih adik-adik. Lewat kebangkitannya, ingat kita harus menyebarkan, menceritakan tentang Injil, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, tidak mati selamanya ya. Kemudian dengan kebangkitan Tuhan Yesus, damai sejahtera kita terima dan sukacita kita terima ya adik-adik. Nah, kita harus selalu memberitakan Injil ya ke semua orang, menjadi teladan, menjadi terang dunia di tengah-tengah dunia ini ya. Kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang mau jadi terang dunia, yang mau jadi anak-anak Tuhan Yesus untuk mempermuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama janji ya sama Tuhan Yesus, bukan sama kakak-kakak sekolah minggu, bukan untuk mama papa, untuk diri kalian sendiri. Dan yang terutama kalau kalian mengasihi Tuhan Yesus, percayakan kebangkitannya, yuk kita mau jadi saksi Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mendapatkan sukacita demi sejahtera, dan bimbing kami Tuhan untuk bisa selalu menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun kami berada, kami bisa menjadi anak-anak terang-Mu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melakukan firman Tuhan dan menjadi terang dunia. Semua yang siap menjadi terang dunia sama-sama katakan amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.